Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi lanjutan dari spoileran komik Master of Gu. Di part sebelumnya diceritakan tentang Fang Yuan yang ngakali Jiaoman ya. Jadi dia berlagak sebagai pahlawan tapi dia mungut pajak yang sangat besar dengan meminta Gu dari Jiaoman. Dan setelah itu Jiaoman diantar kembali ke desa Guyue. Setelah mereka sembuh, Jiaoman pun kemudian pamitan pergi mau kembali ke desanya. Kita akan lanjutkan lagi cerita itu dan langsung aja cekidot. Yoli kemudian mengantarkan Jiaoman ke pintu keluar dan dia terus menatap Jiaoman yang perlahan pergi menjauh. Ternyata perpisahan mereka itu hanya sebentar. Kira-kira 15 menit. Jiaoman dan teman-temannya kembali ke bangunan bambu di klan Guyue. Wajah Jiaoman tampak sedikit pucat. Sial, kami kurang beruntung. Saat dalam perjalanan kembali kami melihat segerombolan serigala petir yang jumlahnya sangat besar dan sedang menuju ke arah desa ini. Jiaoman menjelaskan apa yang dia lihat di perjalanan. Dan setelah mendengar penjelasan itu, seketika ekspresi dari para masterku yang ada di sana pun menjadi tegang. Padahal kelompok Jiaoman itu anggotanya cukup banyak, tapi mereka terpaksa mundur. Artinya, serangan gelombang serigala kali ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Semuanya bersiaplah. Gerombolan serigala petir akan segera datang dan menyerang desa, kata Jiaoman. Setelah mendengar itu, seluruh desa pun menjadi riuh. Sirine berbunyi di mana-mana, tanda bahwa gelombang serigala akan datang menyerang desa. Mendengar itu, para masterku segera bersiap dan mereka semua berkumpul di 4 pintu desa serta berkumpul di dinding-dinding penjagaan luar. Selain itu juga terdapat beberapa menara pertahanan yang dibuat lebih tinggi dari dinding luar desa. Di sisi dalam dinding itu terdapat tangga kayu yang berukuran besar dan setiap anak tangganya terdapat Master Gu yang berdiri di sana. Fang Yuan sendiri juga ada di antara kerumunan itu. Fang Yuan kini naik ke atas tangga kayu, kemudian dia menggunakan Gu permata putih untuk melihat kondisi di luar desa. Fang Yuan melihat ada serigala petir yang berkeliaran di mana-mana dan jumlahnya bahkan sampai ribuan. Mereka semua terlihat kelaparan. Bahkan ada di antara serigala itu yang tubuhnya kurus kering karena mungkin kekurangan makan. Tentunya serigala petir yang kelaparan jauh lebih menakutkan dan jauh lebih berbahaya dibandingkan serigala petir biasa. Dalam setahun, ini adalah kali kedua desa Guyue diserang oleh serigala petir. Tapi jumlah serigala petir kali ini hampir 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Di antara gerombolan serigala itu, setidaknya terdapat 30 ekor serigala yang kemampuannya jauh lebih tinggi daripada serigala petir biasa. Ya, kayak ketua geng kecil gitu kali ya. Serigala petir ini bukanlah ancaman yang sebenarnya, gumam Fang Yuan. Saat ini pandangan Fang Yuan terus melebar. Dia mencari sosok ancaman yang sesungguhnya. Tak lama kemudian Fang Yuan juga melihat ada 3 bayangan serigala yang mana ukurannya besar dan posisinya ada di belakang gerombolan serigala. Mereka bersembunyi di bawah bayangan pepohonan. Ketiga serigala itu tidak lain adalah Frenzy Lightning Wolf atau yang biasa dikenal dengan sebutan serigala petir gila. Serigala petir gila itu memiliki ukuran sebesar gajah.
yang mana mereka juga memiliki julukan sebagai Raja Seribu Binatang. Bahkan setelah melihat itu, wajah Fang Yuan pun sempat berubah. Kemudian Fang Yuan terlihat masih mengamati sekeliling, seolah-olah yang dia cari masih belum ketemu. Setelah beberapa waktu, sayangnya yang dia cari tidak ada di sana. Apa sebenarnya yang dicari oleh Fang Yuan? Sesungguhnya yang dia cari adalah pemimpin dari semua serigala petir itu. Dia dikenal dengan julukan Serigala Mahkota Petir, raja dari para raja, yang terkuat dari semua serigala petir. Sekarang dengan tidak adanya serigala mahkota petir, ini membuat Fang Yuan merasa sedikit lebih lega. Karena dengan ketidakadaannya serigala mahkota petir, maka keadaan desa dapat dikatakan aman. Karena pada ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, saat serigala mahkota petir menyerang, hal itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada klan Gu Yue. Saat itu para pemimpin klan dan para tetua bekerja sama dalam pertarungan hidup dan mati. Bahkan selain pemimpin klan dan para tetua, King Su juga ikut ambil bagian dan bahkan dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan desa. Ya, timelinenya seharusnya seperti itu. Sayangnya, sejak Fang Yuan dilahirkan kembali, dia telah mengubah banyak hal. Bahkan King Su mati lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Hal ini tentu membuat Fang Yuan was-was dan tidak berani melonggarkan kewaspadaannya. Karena tidak ada yang tahu kapan serangan dari serigala mahkota petir akan datang. Jika itu sampai terjadi dan Fang Yuan tidak melarikan diri, maka semuanya akan percuma. Percuma dia hidup lagi kalau pada akhirnya mati sebelum mencapai tingkat yang dia inginkan. Tak lama kemudian, 3 ekor serigala petir gila itu mengangkat kepalanya, mengaum dengan suara keras, dan auman itu sudah seperti komando untuk seluruh serigala petir. Segera semua pasukan serigala petir bergerak menyerang desa. Di sisi lain di desa Gu Yue, para Master Gu telah mempersiapkan diri mereka dan membentuk formasi bertarung. Bahkan para Master Gu peringkat 1 pun ikut ambil bagian dalam perang ini. Mereka tampak berdiri dan menopang dinding desa dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Sedangkan untuk para Master Gu peringkat 2, beberapa ada yang menaiki tangga kayu di belakang dinding, dan ada juga sebagian yang berkumpul di atas menara. Di belakang mereka ada benteng sementara yang dipenuhi oleh para Master Gu. Mereka adalah para tim pendukung, beberapa Master Gu penyembuh, dan juga di antara mereka ada Master Gu pengintai, yang mana tugasnya adalah untuk memberikan informasi di medan tempur kepada para petugas yang ada di belakang. Sedangkan untuk formasi tetua klan, sebagian ada yang di belakang dan beberapa naik ke menara, tapi ada juga yang hanya menonton. Memang pada dasarnya tetua itu memiliki peran untuk memberikan dukungan mental bagi anggota klan. Sekaligus mereka juga harus menyimpan kekuatan untuk saat-saat genting. Itulah kondisi yang ada di desa Gu Yue sekarang. Di atas menara, ini terlihat wajah Fang Yuan menjadi lebih serius. Matanya tampak menyala dan dia bergumam, "Mereka datang." Saat Fang Yuan selesai mengatakan itu, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat besar. Dan di sana disusul oleh gerombolan serigala petir yang mana mereka semakin mendekat ke arah desa. Saat mereka berada di dekat pintu gerbang desa, para gerombolan serigala petir langsung jatuh ke dalam parit yang berisikan jebakan.
jebakan yang sudah disiapkan oleh para Master Gu dari klan Gu Yue. Para serigala petir yang jatuh langsung tertusuk oleh bambu dan mereka pun mati di tempat. Aroma darah yang tercium langsung membuat debar jantung dari para Master Gu meningkat dari waktu ke waktu. Ini adalah momen yang sangat penting, momen di mana mereka akan mempertaruhkan nyawa demi tanah kelahirannya. Satu persatu, serigala petir kini jatuh ke dalam perangkap. Sampai beberapa waktu, parit itu pun dipenuhi oleh mayat serigala petir. Iya, sayang sekali, lubang jebakan ini memang bukan solusi dari segalanya. Jika hanya parit seperti itu jelas tidak cukup untuk menahan semua serigala petir. Dalam waktu sekejap, semua perangkap itu dipenuhi oleh mayat serigala petir dan mereka menjadi pijakan bagi serigala petir yang lain. Sehingga serigala petir yang lain pada akhirnya bisa lewat dengan mudahnya. Pada akhirnya satu persatu serigala petir pun lolos dari lubang dan mulai membenturkan diri ke desa. Bahkan ada juga yang mencoba untuk mencabik-cabik dinding serta memanjatnya. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menerobos ke dalam desa. Di sisi lain tembok, para Master Gu peringkat 1 kini juga bersiap. Mereka terlihat sangat ketakutan, tapi mereka harus siap untuk mempertaruhkan nyawa. Mereka menggunakan Primeval Essence dan menyalurkan ke Gu Anggur Baja serta Gu Bunga Prajun yang merambat di tembok yang tujuannya sebagai perlindungan tambahan. Sehingga pada akhirnya para serigala petir yang berusaha memaksa untuk menerobos tembok terkena duri-duri dari bunga beracun. Racun dari bunga-bunga beracun ini membuat para serigala petir secara perlahan mulai melambat. Momen inilah yang diincar oleh para Master Gu. Saat para serigala petir mulai melambat, disitulah mereka mulai menyerang. Moonblade langsung dilepaskan dari segala arah, dan itu langsung mengoyak tubuh dan daging dari para serigala petir. Sayangnya kebagian tidak berlangsung lama. Ya jelas, kalau berlangsung lama jadi nggak seru. Beberapa saat kemudian, sebuah petir yang besar menghantam dinding yang melindungi desa. Petir itu langsung menghancurkan dinding itu dan memporak-porandakan yang ada di sana. Segera tembok pun berlubang. Lalu kembali terdengar suara auman yang sangat besar dari belakang. Mendengar itu, para serigala petir yang sudah ada di garis depan segera meringsek masuk ke dalam desa. Kali ini para serigala petir berhasil menerobos desa. Serangan belum berakhir. Sekali lagi dari belakang, petir menyambar dengan sangat cepat. Kali ini terarah pada satu titik, yaitu pada menara yang berisikan para Master Gu yang bertugas untuk menyerang. Di menara itu, ada juga Fang Yuan. Dengan sigap, dia menggunakan Gu perisai air untuk mempertahankan diri. Arus petir itu menghantam perisai air milik Fang Yuan. Sayangnya, serangan itu cukup kuat sampai membuat perisai air Fang Yuan hampir pecah. Kemudian sambil mempertahankan perisai air miliknya, Fang Yuan mengeluarkan 3 buah Moonblade sekaligus untuk menyerang kembali. Serigala petir itu tidak dapat menghindari serangan dari Fang Yuan. Kaki kanan dan mata kirinya pun terluka parah, lalu membuat serigala petir itu mengaum kesakitan. Melihat peluang itu, dengan segera Master Gu lainnya mengeluarkan Moonblade juga, dan dalam seketika serigala petir itu pun mati. Setelah itu Fang Yuan kembali melepaskan beberapa Moonblade dan menyerang serigala petir yang lain. Saat ini Primeval Essence miliknya hanya tersisa kurang dari setengah.
sehingga Fang Yuan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Tidak lama kemudian, Fang Yuan turun dari tangga kayu itu dan segera berganti posisi dengan Master Gu yang lain. Fang Yuan kini menuju ke tempat peristirahatan di belakang dan memulihkan Primeval Essence miliknya. Tapi dalam perjalanan, Fang Yuan juga bertemu dengan Master Gu yang lain yang telah kehabisan Primeval Essence. Mereka semua menuju ke tempat yang sama. Setelah sampai di sebuah bangunan bambu, Fang Yuan melihat banyak Master Gu yang sedang duduk dan memegang Primeval Stone untuk memulihkan Primeval Essence mereka. Selain mereka, di sana juga terdapat Master Gu penyembuh yang sedang mengobati para Master Gu lain yang terluka. Dan setelah melihat sekeliling, akhirnya Fang Yuan memutuskan satu tempat yang akan dia gunakan untuk memulihkan Primeval Essence miliknya. Beberapa waktu berlalu dan Primeval Essence-nya pun akhirnya pulih. Fang Yuan kembali ke medan perang. Strategi penyerangan dengan perputaran posisi seperti ini terus dilakukan berulang-ulang. Dan kini hari telah berganti malam. Saat ini Fang Yuan telah memasuki pertempuran untuk kelima kalinya. Tetapi gerombolan serigala petir jumlahnya tidak juga berkurang. Bahkan kini kawanan serigala petir terlihat jauh lebih banyak dan jumlahnya pun terus bertambah. Sepertinya serangan gelombang serigala ini akan berlangsung sepanjang malam, kata seorang tetua klan dengan wajah yang sangat khawatir. Pada malam hari, penglihatan para Master Gu jelas akan terganggu, sedangkan para serigala petir memiliki penglihatan yang jauh lebih baik dan tidak akan terpengaruh oleh kegelapan. Jika pertarungan dilanjutkan, maka ini hanya akan menjadi kerugian bagi klan Guyue. Di sisi lain, wajah tetua Yao Ji menjadi muram. Yao Ji adalah pemimpin dari para Master Gu penyembuhan, sehingga dia selalu mendapatkan informasi terkait Master Gu yang cedera ataupun Master Gu yang tidak bisa diselamatkan. Jumlah kematian dari para Master Gu jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi semua ini bukan karena kualitas dari Master Gu yang menurun, tapi karena jumlah serangan serigala kali ini jauh lebih besar. Bagaimana perkembangan pengumpulan rumput vitalitas 9 daun? Tanya Yao Ji kepada bawahannya. Kemudian bawahannya segera menjawab. Sampai saat ini masih ada 3 orang yang belum menyerahkan rumput vitalitas itu, dan salah satunya adalah Fang Yuan. Mendengar informasi ini membuat Yao Ji menghela nafas panjang dan kemudian meminta bawahannya untuk segera pergi. Di sisi lain, saat ini Yao Li bersama dengan Jiao Man berada di dekat pintu timur. Jiao Man dan anggotanya pun ikut berperang melawan serigala petir di dekat dinding desa. Sedangkan Yao Li, dia memimpin tim penyembuhan yang ada di sana. Yao Li sendiri penuh dengan semangat, sehingga dia tidak mau hanya memerintah. Dia pun ikut turun tangan dan berjuang mengobati para Master Gu yang ada di sana. Waktu terus berputar dan pertempuran sengit masih terus berlanjut. Saat ini langit telah disinari oleh cahaya bulan yang bersinar dengan terang. Dan ini membawa keuntungan bagi para Master Gu yang tidak dapat melihat dalam kegelapan. Fang Yuan yang berada di atas menara pun bersama dengan para Master Gu yang lain, mereka terus-menerus menggunakan Moonblade untuk menyerang kawanan serigala petir. Berkat kerjasama antar Master Gu yang ada di sana, mereka dapat membunuh banyak sekali serigala petir. Sekarang medan perang benar-benar bising, terdengar ledakan di mana-mana dan juga auman serigala petir yang kesakitan. Tetapi Fang Yuan benar-benar mengabaikan semua itu. Dia berdiri dengan acuh tak acuh dan terus menyerang sambil mengamati situasi yang ada di medan perang.
Meskipun malam ini bulan bersinar terang, tapi jarak pandangnya pun tetap tidak bisa disamakan dengan siang hari. Apalagi saat ini 3 serigala petir gila tetap diam di belakang dan mereka terlihat seperti menunggu saja. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah itu, salah seekor serigala petir gila maju dengan angkuhnya. Dia membuka mulutnya dan melemparkan bola petir yang mana itu setara dengan bola petir peringkat 3. Bola petir itu memang tidak terlalu besar ukurannya, tetapi dia bergerak dengan sangat cepat dan dalam sekejap bola petir itu mengenai menara yang ada Fang Yuannya. Banyak masterku di menara itu tidak dapat mengantisipasi bola petir ini sehingga mati di tempat. Tetapi untungnya Fang Yuan tidak. Dia sigap menggunakan gu pertahanan miliknya, baik itu gu perisai air dan juga gu permata putih secara bersamaan. Saat serangan itu mengenainya, terjadi ledakan yang sangat besar dan dalam seketika serangan itu menghancurkan perisai air milik Fang Yuan. Bahkan serangan itu juga menembus pertahanan dari gu permata putih, sehingga pada akhirnya Fang Yuan pun merasakan arus listrik dan mengalami luka di tubuhnya. Serangan itu kemudian membuat Fang Yuan terlempar dan dia terjatuh ke tanah dari ketinggian 3 meter. Gu permata putih tidak sama dengan gu pakaian, sehingga saat Fang Yuan jatuh dari ketinggian seperti itu, jelas dia akan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Terlihat Fang Yuan mencoba untuk berdiri dan memfokuskan penglihatannya. Fang Yuan melihat bahwa menara yang dibangun dengan batu yang sangat tebal hancur dalam sekejap dan banyak mayat yang hangus di sana. Hanya Fang Yuan yang selamat dari seluruh master gu di menara itu. Serangan bola petir itu memang sangat luar biasa. Bahkan dia sampai meninggalkan lubang yang besar di lintasannya. Dinding luar desa pun terlihat berlubang. Sehingga ini membuat para serigala petir yang lain pun segera bergegas masuk ke dalam desa. Akhirnya serigala petir gila masuk ke dalam medan perang dan dia tentunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ini gu perisai air terlihat sangat kusam dalam aparatur milik Fang Yuan. Jika gu perisai air itu terus-menerus dihancurkan, maka lama-kelamaan dia benar-benar akan rusak lalu hilang sepenuhnya. Begitu juga dengan gu permata putih. Meskipun suatu guam memiliki kekuatan tertentu, tapi tetap ada kelemahannya. Contoh saja gu petir. Meskipun petirnya sangat kuat dan cepat, tetapi serangan itu tidak dapat dilakukan secara beruntun. Diperlukan beberapa waktu sampai serangan selanjutnya dapat dikeluarkan. Kini Fang Yuan terlihat berdiri. Tapi tiba-tiba saja serangan bola petir berikutnya bergerak ke arahnya. Dan hal itu tentunya membuat Fang Yuan sangat terkejut. Saat Fang Yuan ingin menghindari dengan gu permata putih, tiba-tiba muncul sosok lain yang menahan serangan bola petir itu. Dan orang ini tidak lain adalah salah satu tetua klan dari klan Gu Yue. Pada saat yang kritis ini para master Gu telah terjun ke medan perang. Tetapi rupa-rupanya satu tetua tidak cukup untuk menghadapi serigala petir gila ini. Setidaknya dibutuhkan 3 orang tetua atau beberapa master Gu peringkat 3 yang bekerja sama untuk menghadapi satu serigala petir. Jadi tidak lama kemudian datanglah 2 tetua yang lain dan siap bergabung untuk melawan serigala petir gila itu. Setelah itu seekor serigala petir gila mulai bergerak menuju ke desa. Sedangkan kawanan serigala petir hanya membukakan jalan untuk serigala petir itu. Kemudian
serigala itu pun menghantam dinding desa dengan menggunakan kepalanya. Melihat kejadian itu membuat semua Master Gu peringkat 1 dan 2 menjadi sangat ketakutan. Kemudian mereka pun melarikan diri dan hanya meninggalkan ketiga tetua klan yang ada di medan pertempuran. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara ketiga tetua klan melawan serigala petir gila itu. Pertarungan terasa berat sebelah. Tentunya serigala petir tidak mau kalah. Dua serigala petir gila lainnya pun menyusul ke medan pertempuran. Mereka ikut turun tangan. Ya, tentunya kalau hanya 3 tetua saja jelas mereka akan kewalahan. Maka tetua-tetua yang lain pun datang. 6 tetua datang membantu 3 tetua sebelumnya. Dan kini 3 lawan 9. Pertarungan menjadi sengit kembali. Tapi jelas Fang Yuan tidak ikut campur dalam pertarungan kali ini. Lagi pula dia masih peringkat 2. Kalau dia ikut campur ya palingan mati. Jadi dia hanya mengawasi dari kejauhan. Waktu terus berlanjut dan para tetua mulai kelelahan. Tapi ingat bahwa tetua dari klan Gu Yue itu tidak hanya mereka bersembilan. Tidak butuh waktu lama tetua yang lain datang dan berotasi. Mereka yang kelelahan kini mundur, sedangkan yang lain menggantikan. Ya, sama seperti yang sebelumnya, strategi tidak berubah. Mereka bertarung dan ketika mereka mulai kelelahan, digantikan dengan yang baru. Ya, begitulah. Itulah yang membuat mereka menjadi lebih unggul daripada para serigala petir. Sayangnya, meski mereka telah unggul, para Master Gu tentu tidak bisa menang dengan mudah. Dan selama pertarungan ini, Fang Yuan mengamati bahwa rupa-rupanya ketiga serigala petir gila ini punya kemampuan yang berbeda. Ya biasalah, yang disebut sebagai raja dari 1000 binatang pasti punya kekuatan khusus. Dan berdasarkan pengamatan dari Fang Yuan, ternyata serigala petir yang pertama itu memiliki kekuatan Gu petir yang mana kekuatannya sangat luar biasa besar. Lalu untuk serigala petir kedua dia memiliki Gu sayap petir, sehingga kecepatannya sangatlah luar biasa dan juga dia bisa terbang, sehingga itu membuat para Master Gu jelas kesulitan. Lalu yang terakhir itu adalah Gu petir mengaum, yang mana sejak awal pertarungan dimulai, auman inilah yang mengkomando seluruh serigala petir untuk menyerang Master Gu. Tapi tidak hanya itu, kekuatan ini juga dapat membunuh Master Gu hanya karena gelombang suaranya saja. Luar biasa tentunya. Tapi di saat pertarungan sedang sengit-sengitnya, sedang genting-gentingnya, di sisi timur terjadi kehebohan. Seorang Master Gu berteriak dengan suara yang sangat kencang karena dia melihat ada sosok serigala petir yang berubah menjadi raksasa. Ukurannya sama dengan serigala petir gila. Rupa-rupanya serigala petir itu adalah serigala petir gila yang menyembunyikan identitasnya karena dia memiliki Gu penahan nafas peringkat 3, sehingga dia dapat menyembunyikan kehadirannya dan menyatu dengan serigala petir biasa. Dengan kekuatan serigala petir gila, tentu dia dapat memporak-porandakan sisi timur yang mana sebelumnya aman terkendali. Sial, ini bahaya. Cucuku Yaoli masih ada di sisi timur, kata Yaoji yang tampak pucat dan panik karena mendengar berita tentang penyerangan di sisi timur. Di sisi Yaoli, dia benar-benar terdiam ketakutan. Tubuhnya seperti mati rasa, kaku, tidak mau bergerak ketika melihat gerombolan serigala petir yang datang menyerang desa. Untungnya di sana ada Xiong Jiaoman, yang mana dia langsung mengambil alih komando dari Master Gu yang ada di sana. Ya intinya terbackup lah. Cepat tutup pintu dan jendela.
Kita harus mempertahankan tempat ini sampai bala bantuan tiba, kata Xiaoman. Sementara itu, saat mendengar serangan dari gerombolan serigala petir, ini membuat Yao Li berteriak. Dan peristiwa itu membuat Yao Li kehilangan sisi ketenangannya. Bagaimanapun, Yao Li itu hanyalah seorang anak kecil yang memiliki kultivasi peringkat 1. Sebelumnya, Yao Li keras kepala dan ingin bertahan di posisi gerbang timur karena dia merasa aman dan tidak menyangka kalau kejadian seperti ini akan menimpanya. Sekarang setelah mara bahaya datang, Yao Li memunculkan sisi kekanak-kanakannya. Dia ketakutan setengah mati. Xiaoman, dia kini tampak menggunakan gu perbudakan beruang coklat miliknya untuk mengalihkan perhatian dari serigala petir gila itu. Kemudian Xiaoman menarik Yao Li dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sayangnya, hanya kekuatan binatang liar beruang coklat tidak akan bisa melawan kekuatan raja dari 1000 binatang. Sehingga serigala petir gila itu dengan mudahnya menyingkirkan beruang coklat. Setelah menghabisi beruang coklat itu, dengan segera serigala petir gila itu kembali mengejar Xiaoman dan dalam sekejap muncul di hadapannya. Saat serigala petir itu hendak menerkam mereka berdua, tetua Yao Ji ternyata sudah sampai di gerbang timur dan dengan segera mengeluarkan Moonblade yang berwarna ungu muda lalu mengenai punggung dari serigala petir gila itu. Itu adalah serangan peringkat 3, yaitu Gu Bulan Racun, evolusi dari Moonblade sepertinya. Setelah terkena serangan itu, membuat serigala petir gila itu menjadi marah. Kemudian dia mengaum dengan sangat keras. Bahkan suara dari aumannya itu dapat menghancurkan bangunan di sekitarnya. Itu adalah gu gelombang suara. Meskipun tak terlihat, gu itu memberikan suatu gaya dorong yang dapat mempengaruhi segala hal di sekitarnya. Selain itu, auman ini juga membuat Xiaoman serta Yao Li terlempar dengan arah yang berlawanan. Xiaoman menabrak bangunan bambu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan Yao Li terlempar keluar desa. Saat Yao Li berusaha untuk bangun, dia terkejut karena melihat seekor serigala petir dalam posisi siap untuk menerkamnya. "Tidak!" teriak Yao Li. Tetapi tiba-tiba sebuah Moonblade melesat dan membunuh serigala petir itu. Dengan segera Yao Li melihat ke arah sosok yang telah menyelamatkannya. Ternyata dia adalah seorang Master Gu yang menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menyelamatkan Yao Li. Master Gu itu tersenyum kepada Yao Li dengan wajah yang berlumuran darah, dan dengan seketika Master Gu pun mati karena diterkam oleh serigala petir lainnya. Melihat itu, Yao Li tidak kuasa menahan tangis karena identitas dan latar belakang Yao Li yang tanpa dia sadari telah banyak Master Gu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yao Li. Sekarang Yao Li benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam keadaan panik, tiba-tiba dia mendengarkan suara seseorang yang bicara kepadanya. "Mundur 1 langkah, bergulinglah ke kanan." Saat ini pikiran Yao Li kosong, tapi tanpa dia sadari, tubuhnya bergerak mengikuti suara itu dan berhasil membuat dirinya menghindari serangan dari serigala petir yang mendatanginya. Suara seperti itu terus terdengar dan Yao Li dengan cermat mengikuti perintah yang terdengar di telinganya. Akhirnya Yao Li dapat menghindar dari semua serangan serigala petir yang ada di sana. Saat ini Yao Li sudah jauh meninggalkan desa dan berada di hutan yang terpencil. Tak lama setelah itu Yao Li sangat terkejut saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. "Fang Yuan, apa kau yang telah membantuku
kata Yaoli. Membantu? Tidak, aku hanya melakukannya untuk diriku sendiri, jawab Fang Yuan yang tampak menyeringai dan memperlihatkan niat buruknya. Apa maksudmu? Kata Yaoli yang tampak terkejut setelah mendengar jawaban dari Fang Yuan. Akan tetapi Fang Yuan mengabaikan perkataan Yaoli dan dengan cepat Fang Yuan memukul leher belakang Yaoli hingga membuatnya pingsan. Gadis muda itu jatuh tak berdaya dan dengan cepat tangan Fang Yuan meraih pinggangnya. Setelah itu Fang Yuan menggunakan gu sisik penyembunyi dan mereka berdua menghilang dari tempat itu. Beberapa waktu berlalu dan saat Yaoli terbangun, dia kini sudah ada di dalam gua yang gelap. Tubuhnya terikat dengan erat di sebuah batu yang besar. Dengan tubuh lemahnya, Yaoli berusaha melepaskan ikatan tali itu, tapi sayangnya usahanya sia-sia. Saat ini semua gua miliknya telah diambil oleh Fang Yuan dan telah berhasil Fang Yuan murnikan. Yaoli menyadari jika Fang Yuan berencana melakukan hal yang keji padanya. Tapi apa yang akan Fang Yuan lakukan padaku? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Apa dia ingin membalas dendam karena aku melaporkannya kepada nenek Yaoji? Pikir Yaoli. Semakin dalam Yaoli memikirkan tentang rencana Fang Yuan, dia menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa menangis. Tidak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki dan perlahan-lahan mulai terlihat sosok Fang Yuan yang datang menghampiri Yaoli. Fang Yuan, apa yang kau inginkan dariku? Cepat lepaskan aku sekarang. Jika tidak, kau akan berurusan dengan nenekku. Teriak Yaoji dengan sekuat tenaga sambil mencoba melepaskan diri dari ikatan itu. Hah? Kau masih hidup rupanya, kata Fang Yuan dengan suara dingin. Lalu tiba-tiba Fang Yuan berjongkok di depan Yaoli dan meraih pipi Yaoli dengan tangan kanannya. Wajah imutmu sangat menggoda, kata Fang Yuan. Apa yang ingin kau lakukan? Kata Yaoli yang semakin marah dan ketakutan. Setelah itu dengan cepat, tangan Fang Yuan beralih ke pakaian Yaoli dan merobeknya dari atas sampai ke bawah. Sehingga bagian dalam Yaoli benar-benar terekspos. Tidak, hentikan! Kata Yaoli dengan penuh ketakutan sambil menangis. Tubuh Yaoli benar-benar semakin gemetaran. Ia memikirkan segala kemungkinan yang bisa dilakukan Fang Yuan. Tapi sesaat kemudian, Fang Yuan berdiri dan sedikit mundur. Kemudian dia menggunakan gu perbudakan beruang dan mengendalikan beruang liar berwarna hitam, yang mana beruang itu sebelumnya telah didapatkan Fang Yuan di daerah pegunungan. Beruang itu langsung mengeluarkan cakarnya dan dia mendekat ke arah Yaoli. Melihat beruang hitam itu, Yaoli benar-benar ketakutan dan kematian seperti sudah ada di depan mata. Beruang hitam itu tanpa basa-basi, dia langsung berlari dan menyerang Yaoli dengan cakarnya. Dan hanya dalam sekejap saja, kecantikan dari tubuh Yaoli langsung hancur setelah tubuhnya tercabik oleh si beruang hitam. Beruang hitam itu tampak mengaum dan darah berceceran di mana-mana. Kematian Yaoli sungguh tragis. Dia merasakan penderitaan dan ketakutan yang mendalam sebelum akhirnya ajal menjemputnya. Fang Yuan memang sangat kejam. Dia tidak segan untuk menghabisi semua batu sandungan yang ada di depannya. Di sisi lain, Fang Yuan hanya melipat tangannya sambil memperhatikan beruang hitam itu
yang kini mulai memakan tubuh Yaoli. Wang Yuan merenungkan kembali ajaran dari leluhurnya yang mengatakan bahwa aku adalah diriku sendiri, tanpa individualitas dapat melepaskan ego dan menyadari bahwa antara satu dan yang lainnya itu sama dan tidak ada bedanya. Jika leluhur itu sekarang masih hidup dan berdiri di sana, dia pasti sudah mengambil tindakan untuk menyelamatkan Yaoli. Karena jelas dia tidak akan tega melihat seorang gadis muda harus dimakan oleh beruang hitam. Sayangnya Wang Yuan yang ada di sana. Wang Yuan adalah dalang dari semua ini. Wang Yuan sengaja melakukan semua ini. Meskipun itu sedikit menyimpang dari ajaran yang seharusnya, tapi Wang Yuan melakukannya. Kenapa? Karena Wang Yuan dalam kehidupan sebelumnya dikenal sebagai Raja Iblis, dan dia tidak pernah menyesal dengan semua tindakan sebelumnya. Bahkan di kehidupan kali ini pun dia ingin melakukan hal yang sama, bahkan meningkatkannya. Ngeri. 1 jam berlalu, tubuh Yaoli hampir habis dimakan oleh beruang hitam. Tapi beruang hitam itu tidak mau memakan beberapa organ dalam Yaoli. Wang Yuan yang melihat ini tidak membiarkan hal itu begitu saja. Alasannya sederhana. Wang Yuan menangkap Yaoli itu untuk dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal untuk mendapatkan gu pemakan kehidupan manusia dan binatang. Dan untuk bisa mendapatkan gu itu, diharuskan untuk memakan semua bagian dan tubuh dari manusia. Harus dihabiskan sampai tidak bersisa. Jika bagian tubuh itu tidak dihabiskan, maka ada kemungkinan bahwa metode ini akan gagal. Jelas, Wang Yuan tidak mau hal itu terjadi. Sehingga dia pun menggunakan gu perbudakan beruang sekali lagi untuk memaksa beruang itu memakan semuanya. Ya, sebenarnya kalau kita ingat lagi, semua permasalahan ini bermula karena Wang Yuan dipaksa untuk menyerahkan gu vitalitas 9 daun miliknya. Coba saja tidak, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Karena dia dipaksa untuk melakukan itu, maka dia mencari cara supaya dia tidak rugi. Supaya dia tidak rugi, maka dia harus naik ke peringkat 3 sehingga nanti dia bisa mendapatkan titel tetua. Dan kalau misalnya ada gu yang mau diambil, maka dia akan mendapatkan kompensasi yang setimpal. Perbandingannya akan sangat jauh berbeda jika dibandingkan kalau dia masih berada di peringkat 2. Ya, jadi satu-satunya jalan yang bisa diambil Wang Yuan sekarang adalah menggunakan jalan iblis sekali lagi. Jalan iblis dengan menggunakan gu pemakaman manusia dan binatang. Mendapatkan gu pemakaman manusia dan binatang ini sebenarnya adalah perkara yang mudah. Bahwa Wang Yuan harus menyiapkan seorang tumbal yang masih perawan dan setidaknya dia punya bakat kelas 3. Meskipun sebenarnya kalau dia punya bakat kelas 2 atau bakat kelas 1, maka itu akan jauh lebih besar peluangnya. Tetapi setidaknya bakat kelas 3 saja sudah cukup. Yang paling penting dia masih perawan. Ya, setelah binatang buas memakan perawan itu, Wang Yuan kemudian bisa membunuh binatang itu dan mendapatkan gu pemakaman manusia dan binatang. Setelah beruang hitam itu memakan habis seluruh tubuh Yaoli, kemudian dengan segera Wang Yuan melakukan tahap pemurnian. Wang Yuan segera mengeluarkan 3 buah gu minyak tanah dan mengarahkannya ke beruang yang dia kendalikan. Gu
Gu ini merupakan gu peringkat 1 yang dapat menciptakan percikan api dan dapat meledakkan tubuh dari sasarannya. Beruang itu terlihat sangat kesakitan karena dia merasakan tubuhnya seperti terbakar. Tapi karena dia ada di bawah kendali Fang Yuan, maka dia tidak bisa memberontak. Setelah beberapa waktu kemudian Fang Yuan melanjutkan tindakannya. Dia mengeluarkan gu arang bukaan tunggal. Lalu gu itu masuk ke dalam tubuh beruang dan membuatnya semakin menderita. Gu arang itu seperti telah membakar seluruh organ dalam dari beruang hitam. Setelah waktunya tiba, Fang Yuan akhirnya mengeluarkan gu yang terakhir, yaitu gu racun pemakan peringkat 2. Fang Yuan kemudian melemparkan gu itu ke dalam api yang sebelumnya sudah dia buat. Tak lama kemudian sebuah cahaya putih berukuran kecil muncul dari dalam api itu. Kemudian Fang Yuan mengeluarkan sebuah Primeval Stone dan melemparkannya ke dalam cahaya putih. Lalu dalam seketika, cahaya itu menyerap Primeval Stone dan membuat ukurannya semakin membesar. Waktu berlalu dan Fang Yuan telah melemparkan 1000 Primeval Stone dan saat ini cahaya itu berukuran sangatlah besar. Ibaratnya jika awalnya ukuran cahaya putih itu hanya seukuran kepalan tangan, sekarang ukurannya menjadi sebesar pintu. Kemudian secara bertahap cahaya putih itu pun menyusut dan api yang membakar beruang hitam itu pun seketika padam. Sekarang kondisi gua kembali menjadi gelap gulita. Tapi di sana ada sebuah guwom yang perlahan-lahan bergerak menuju ke arah Fang Yuan. Kedatangan guwom itu membuat Fang Yuan tertawa dengan puas. Itu adalah gu pemakaman manusia binatang. Gu ini merupakan gu peringkat 3 dengan bentuk seperti laba-laba hitam yang berkaki panjang dan berbulu. Tetapi kepalanya menyerupai kepala beruang. Dan pada bagian punggungnya terdapat tato berwarna darah yang menggambarkan wajah cantik dari seorang gadis. Jelas wajah itu adalah wajah dari Yao Li. Setelah itu tanpa ragu-ragu, Fang Yuan membuka mulutnya dan menelan gu pemakaman kehidupan manusia binatang itu. Setelah menelannya, Fang Yuan merasakan sensasi yang berbeda. Seluruh inti gu ini berubah menjadi kombinasi warna merah dan hitam yang mengagumkan dengan aroma darah yang pekat. Saat sedang mengaktifkan Primeval Essence merah dan hitam, kemudian pikiran Fang Yuan dengan cepat beralih ke dinding aparatur miliknya. Di dalam aparatur miliknya, Fang Yuan dapat melihat jika presentase pelepasan Primeval Essence perlahan-lahan meningkat. Dan tepat saat mencapai 38% dari pelepasan Primeval Essence miliknya, tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan dinding aparatur kristal putih milik Fang Yuan hancur berkeping-keping. Kemudian setelah ledakan itu terbentuklah dinding aparatur yang baru yang bentuknya seperti membran cahaya putih dan berbentuk seperti bola. Peristiwa itu menandakan jika saat ini Fang Yuan telah berhasil meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 3. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Fang Yuan terus mendorong dirinya lebih jauh untuk mengeluarkan sisa-sisa Primeval Essence yang berwarna merah dan hitam dari tubuhnya. Primeval Essence itu tidak dapat digunakan dengan mudah jika dimasukkan ke dalam guwom, yang mana itu dapat menyebabkan guwom mati. Sedangkan jika dibiarkan saja dalam aparatur miliknya, maka seiring berjalannya waktu, Primeval Essence ini akan mencemari dinding membran aparatur milik Fang Yuan. Setelah beberapa kali percobaan, Fang Yuan berhasil mengecilkan kandungan dari Primeval Essence berwarna merah hitam itu.
tetapi dia tidak dapat melenyapkan semuanya. Fang Yuan juga mengetahui jika hal ini merupakan salah satu konsekuensi jika dia menggunakan gu pemakaman kehidupan manusia dan binatang. Meskipun begitu, efek dari gu pemakaman kehidupan manusia dan binatang itu sudah sangat luar biasa karena itu dapat meningkatkan kultivasi Fang Yuan dari peringkat 2 menjadi peringkat 3 dengan lebih cepat. Meskipun begitu, bukan berarti ini menjadi akhir Fang Yuan juga. Karena kandungan primeval essence merah dan hitam ini dapat diatasi dengan menggunakan gu air pembersih. Gu ini dapat membersihkan aparatur milik Fang Yuan secara menyeluruh, meskipun sekarang dia belum memilikinya. Pada akhirnya, Fang Yuan harus menemukan gu ini dan mendapatkannya. Setahu Fang Yuan, gu air pembersih saat ini ada di fraksi Qi, sehingga mungkin dia harus merampoknya di masa depan. Ya, pada akhirnya Fang Yuan berhasil mencapai peringkat 3. Dan sekarang, bahkan jika dia menyerahkan gu vitalitas miliknya, dia akan mendapatkan kompensasi yang wajar, yang menguntungkan untuk dirinya. Dan tidak sembarang orang berani macam-macam pada Fang Yuan di masa depan. Ya, kita ucapkan selamat pada Fang Yuan, dan kita akan dengarkan lagi cerita Fang Yuan di part berikutnya. Thank you, see you again di next video, dan bye.